Izin Pak, Bapak sebagai salah satu partai pendukung, yang mana partai pendukung dari nomor urut 2, ah, sampai sejauh mana langkah-langkah Bapak untuk menggolkan atau mensukseskan dari yang Bapak dukung? Ya, baik, terima kasih eh, rekan-rekan wartawan. Kita memang sudah proses perjuangan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 itu sudah sejak di hari pertama pendaftaran kita selalu hadir mendampingi pasangan nomor urut 2 sampai terakhir kegiatan kemarin adalah deklarasi damai yang dilakukan secara virtual. Nah, hari ini saya kebetulan didampingi oleh sekretaris saya dan ada Pak Sidik sebagai Ketua Bapilu Partai Bulan Bintang sudah menyatakan bahwa kita harus solid satu komando untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Artinya apa? Kita sampai ke daerah-daerah, instruksi ini sudah bahasanya wajib untuk dijalankan kepada infrastruktur partai dari tingkat cabang, PAC maupun ranting. Partai Bulan Bintang periode ini mendukung pasangan Sugianto bukan karena tiba-tiba, tapi ini proses. Karena apa? Dulu periode pertama kita juga mendukung di pasangan Sugianto dengan Pak Habib Ismail. Artinya kita memang sudah lama bekerja sama dengan beliau. Dan kita hari ini masuk menjadi tim pendukung yang partai ke-9. Jadi beliaunya didukung oleh 8 partai yang mempunyai kursi, dan kita partai ke-9 yang mendukung. Mudah-mudahan dengan partai ke-9 kita melengkapi kemenangan pasangan nomor urut 2 pada 9 Desember nanti. Amin. 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 Apa yang menjadi alasan dasar sehingga Anda bisa mendukung nomor urut 2? Yang pasti sudah banyak dirasakan pembangunan infrastruktur, bantuan pendidikan, sarana kesehatan. Di tengah pandemi ini juga tidak lepas tangan, artinya program-program nasional dia dukung dengan program-program daerah untuk percepatan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah. Sehingga wajib kita akui bahwa prestasi gubernur yang sekarang ini harus kita dukung untuk melanjutkan periode kedua supaya berkesinambungan, tidak terputus gitu. Jadi nanti kalau yang lain lagi mengawali dari awal lagi. Kita lihat tadi Bapak ada menyampaikan salah satu dari perwakilan Bapak juga salah satu Bapilunya ya. Ya, Nah, mungkin ada langkah-langkah strategi sehingga masyarakat bisa meminit apa yang disampaikan oleh Bapilu itu sendiri. Ya, strategi yang disarankan dan sudah dijalankan Bapilu salah satunya karena di tengah pandemi adalah kita selalu menggunakan media sosial, media daring. Karena itu salah satu sarana yang selain mudah, efektif, murah, dan cepat sekali diserap oleh masyarakat. Kalau tatap muka kan kita dibatasin, hanya maksimal 25 orang dan hanya 70 titik saja. Sekalteng 70 titik sangat sedikit sekali, dan waktu hanya 2 bulan. Jadi kita maksimalkan sesuai dengan saran Ketua Bapilu bahwa medsos kita kuatkan, baik melalui IG, Facebook, Twitter dan lain-lain. Yang pasti PBB harus tetap ada terus di dalam perjuangan nomor 02. Mungkin sasaran strategi Bapilu bagaimana Ketua Bapilu untuk menyampaikan ini? Kita sebagai ketua tim pemenangan Bapilu untuk paslon pasangan 2 Haji Sugianto Sabran dengan Haji Idi Prabowo sudah menyiapkan dari dulu-dulunya awal beliau mendaftar. Sekarang tahapan-tahapan kita ya tadi dari ketua PBB juga sudah melaksanakan dari media sosial, media elektronik, juga media-media yang di posisi media online. Gerakan-gerakan saat ini yang bisa kami laksanakan adalah gerakan-gerakan menampilkan kegiatan-kegiatan PBB, salah satunya ini deklarasi pemenangan pasangan paslon nomor urut 2. Adapun kegiatan-kegiatan yang utama dari seluruh DPC-DPC yang akan terbentuk nanti di PBB di daerah-daerah itu sudah todor-todor, walaupun artinya dalam masa pandemi ini. Adapun kegiatan-kegiatan dari tim pemenangan di daerah tetap mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19 masing-masing di daerah. Sekarang saat ini di daerah sudah terbentuk tim-tim yang khusus dari partai PBB
di daerah bergerak ke pelosok-pelosok, pendekatan kepada masing-masing tokoh adat, tokoh masyarakat, terutama alim ulama juga, tokoh Dayak Kaharingan dan sebagainya di daerah sudah pergerakan pendekatan. Dan respon mereka sangat bagus kepada paslon 2 ini. Artinya di daerah itu mereka tahu persis gimana pasangan Haji Sugianto Sabran dengan Edi Pratowo. Beliau satu kali memimpin di gubernur, dan Pak Edi Prabowo juga mantan bupati di Pulau Pisau. Beliau sangat tahu. Jadi ini pasangan yang sangat pas. Artinya sudah mempunyai skill di pemerintahan. Nah, disitulah artinya masyarakat tuh menilai secara real. Walaupun artinya mereka belum pernah ketemu sebagian, walaupun lewat televisi, lewat media sosial. Tapi inilah gunanya media sosial. Dengan adanya pendekatan, kita satu kali datang ke sana cukup mengirimkan lagi kegiatan-kegiatan tim-tim yang ada di untuk pendukungan paslon 2 ini. Jadi gerakan utama dari PBB artinya partai pendukung kita, pendekatan satu kali, selanjutnya lewat media sosial dan media-media online yang dikirimkan ke mereka masing-masing di daerah. Nah, mengenai pendekatan antara tim dengan tim provinsi, kita membentuk grup. Grup ini grup WA. Jadi lewat grup WA itu tinggal tim pemenangan pemilu, kita lewat di grup itu sudah bisa menginstruksikan kepada masing-masing tim pemenangan yang ada di kabupaten kota. Jadi dari situlah gerakan kita sebagai ketua tim pemenangan dari PBB, kita dari awal pendaftaran pun sudah bergerak. Nah, inilah salah satu bukti-buktinya. Kita mengadakan lagi deklarasi, dan ketua umum juga dari partai PBB Pak Pramono pertemuan di Bahalap kemarin. Artinya hasil daripada kita ini akan dipaparkan lagi oleh beliau. Kurasa itu, terima kasih, itu aja. Mungkin ada harapan sebagai ketua PBB yang mana selaku partai pendukung dari pasangan nomor 2, terutama kepada di masing-masing kabupaten kota, karena merupakan ini salah satu ketua yang ada di Kalimantan Tengah. Baik ya. Instruksi untuk solid satu komando adalah memang itu dicanangkan oleh Bapak Ketum langsung Pak Yusril Iza Mahendra, bahwa wajib hukumnya untuk struktur partai baik tingkat wilayah, kabupaten, PAC dan lain sebagainya untuk memenangkan pasangan yang sudah didukung oleh Partai Bulan Bintang. Jadi kalau misalnya ada struktur partai yang di luar kebijakan partai, katakanlah mendukung yang lain, itu akan diberikan sanksi administrasi dan juga itu penonaktifan dari Partai Bulan Bintang. Rekan-rekan mau nambah? Punya ada target? Target kita yang pasti memenangkan dulu, memenangkan pasangan nomor urut 2 ini untuk melanjutkan menuju ke alternatif. Tadi ada kata-kata sedikit yang mengatakan sanksi. Apakah ini benar-benar nanti akan Bulan Bintang melaksanakan kalau ada kader-kadernya yang menyimpang? Oh, itu udah pasti. Karena pertama sanksi moral dulu ya. Biasanya kalau dia melakukan bahasanya mengingkari dari garis partai, otomatis dia dengan sendirinya akan mundur. Kalaupun nanti tidak mundur, ya kita mundurkan lah, bahwa itu Anda tidak sejalan lagi dengan kebijakan partai. Itu sudah ditegaskan oleh Pak Yusril langsung. Demikian. Untuk menangkal kecurangan-kecurangan nanti kalau ada dari pihak lawan pasangan ini, apa yang dilakukan oleh PBB? Partai Bulan Bintang memiliki badan otonom namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Partai Bulan Bintang. Itu siaplah untuk membackup apabila nanti diperlukan untuk membantu pada saat terjadinya bahasanya klaim kemenangan ataupun sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Karena lembaga advokasi Bulan Bintang itu di bawah pembinaan langsung oleh Pak Yusril, dan sudah ada tim yang diturunkan ke sini. Hanya saja karena memang PDIP pun sebagai partai pengusung memiliki tim LBH bantuan hukumnya, jadi kita ngikut saja. Nanti kalau memang diperlukan, intinya kita siap untuk membantu.